Ya, seperti janji kita kemarin ya, hari ini kita akan membahas tentang integrasi framework CSS yaitu Bootstrap ya, dengan CodeIgniter. Kemudian silakan Anda siapkan dulu ya browser, kemudian examnya dinyalakan, kemudian juga jangan lupa text editor. Seperti itu, silakan Anda siap. Ya, ini ya, text editor silahkan disiapkan. Excel dijalankan. Kemudian kita lihat dulu ya hasil kita, progres kita kemarin. Kita membuat sudah menginstal ya dalam tanda kutip ya, namanya Reg Web CI. Oh, examnya belum dijalankan. Ya, misalnya kita buka dulu. Oke. Nah, kita kemarin sudah sampai di sini, sudah berhasil melakukan instalasi dalam tanda kutip ya, dan konfigurasi awal dari framework CodeIgniter ini. Kemudian kita juga sudah mencoba membuat controller dan view baru. Ya. Di sini ada dua halaman. Ini controller welcome, kemudian ada satu lagi controller mahasiswa. Gitu kan. Jadi kita sudah berhasil membuat itu. Sekarang kita akan tambahkan satu lagi. Nah, ini adalah apa ya istilahnya itu, praktek yang umum digunakan gitu. Ketika kita sudah menggunakan framework back-end semacam CodeIgniter ini, lebih bagus juga ketika kita menggunakan yang front-end sekalian gitu, yaitu Bootstrap. Untuk kali ini kita akan menggunakan sama seperti kemarin yang native ya. Kita menggunakan SP admin 2. Sama ya, jadi Anda sudah punya, ini sudah download sebelumnya untuk di pemrograman yang kemarin, PHP native, kita sudah pakai ini juga. Bagi yang belum silakan di-download ya, kemudian diekstrak ya. Kemudian diekstrak di htdocs ya. Nah, punya saya sudah saya ekstrak ini ya, di localhost sp admin 2 ini. Punya saya yang sudah saya download dan saya ekstrak. Ya. Ini adalah tampilan indeksnya sebagai dashboard ya. Nah, kemudian tampilan semacam ini nanti kita akan integrasikan ke CodeIgniter. Ya, hari ini kita akan buat 3 buah halaman. Yang pertama adalah halaman login. Ya, kalau Anda lihat di sini ada pages ya, di template-nya itu ada pages. Ini ada halaman login. Ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah halaman register, pendaftaran gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah halaman dashboard ya. Ini halaman indeks ini ya, akan kita terapkan di code. Oke, seperti itu goal kita hari ini. Dan silakan Anda buka di text editor. Ya, ini kita sudah buat kemarin ya. Ada controller 2 mahasiswa dan welcome, kemudian ada beserta dengan view-nya, ya, view-nya di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi controller ya, jadi jenis controller yang akan kita gunakan, kita akan membuat 3 buah halaman tadi. Ada
login, register, dan satu lagi adalah dashboard. Nah, sebenarnya ini dibagi menjadi dua jenis fungsi, dua jenis metode, dua jenis alur program. Yang pertama yaitu login dan register ini adalah sebuah sarana autentifikasi user, gitu ya. Jadi login itu untuk checking ya, apakah si user ini valid atau tidak, mempunyai hak akses atau tidak terhadap sistem kita. Kemudian register adalah tentu saja registrasi dari user yang baru. Itu adalah dua ini termasuk ke autentifikasi. Kemudian yang dashboard ini adalah salah satu contoh sederhana dari sistem informasi kita, gitu ya, di aplikasi kita yang diterapkan padanya si dashboard ini hak akses. Jadi hanya user yang valid saja yang bisa mengakses si dashboard. Makanya tadi kita buat login. Nah, si login ini adalah sarana autentifikasi untuk si dashboard-nya. Jadi si dashboard ini tidak bisa diakses oleh sembarang orang, gitu ya. Harus punya akses khusus. Kalau dia berhasil login, berarti dia user yang valid dan punya akses, baru bisa mengakses dashboard. Jadi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah autentifikasi, yaitu terdiri dari register dan login. Kemudian yang kedua adalah dashboard. Itu adalah suatu modul di aplikasi kita, salah satu fitur di aplikasi kita. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita akan buat dulu dari kita siapkan dulu asetnya ya. Jadi kalau kemarin kita sudah di pemrograman native ya, sudah menggunakan aset, gitu ya. Maka di sini juga di CI ini ada aset juga ini ya, seperti ini ya. Ini sudah ada aset juga, ini saya delete dulu. Ya, kita bisa belajar sama-sama ya. Dulu. Ya, kalau kita lihat di sini di htdocs, kemudian kita buka di Rek Web CI ya, di folder aplikasi kita. Nah, ini ada dua buah folder ya, application system dan dua buah file, ada access dan index. Nah, kemudian kita akan tambahkan satu folder lagi, yaitu namanya folder ya, namanya adalah assets. Ya, ini mirip dengan aplikasi di native. Jadi kalau di indeksnya kita buat aset juga, sama ya, hampir sama. Jadi si aset ini nanti isinya adalah semua file dan folder ya dari template Bootstrap-nya. Jadi isinya nanti ada CSS, JavaScript, image, dan segala kelengkapan yang ada sama dengan template front end-nya, gitu, Bootstrap-nya. Gitu. Nah, kemudian langkah kedua, sama seperti kemarin, silakan Anda buka hasil ekstrakan dari SP-admin 2. Ya, kalau ada banyak file, sudah ada beberapa folder, Anda silakan kopikan saja file atau foldernya. Pilih foldernya semua. Ini sebenarnya cukup dua saja sebenarnya intinya ya. SS dan CS-nya saja sebenarnya sudah cukup, tapi karena kita akan menggunakan template yang sudah jadi, ya kita lebih mudahnya kopikan semua aja. Kita copy, kemudian letakkan di folder Rek Web CI aset. Kita pastekan di sini. Nah, ini filenya banyak ya, ini 1.800-an file, karena filenya kecil-kecil ya. Ada gambar, kemudian ada CSS, ada JavaScript. Ini paling banyak gambar. SVG. Yang bikin. Nah, kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Nah, ini berarti kita sudah selesai menyiapkan asetnya. Oke. Dan kita kembali ke text editor. Ya.
kembali ke teks editor kita. Nah, ini nah, kita lihat di sini sudah ada aset ya. Nah, kemudian diisi folder dari SPA Pintu. Oke, asetnya sudah kita siapkan. Nah, tinggal kita membuat codingannya. Silakan buka di application. Nah, kita pertama buat controllernya dulu ya. Nah, tadi sesuai dengan skenario tadi ada login dan register itu adalah autentifikasi. Nah, kita buat controller yang menangani autentifikasi. Nah, klik kanan di controller file. Di konsepnya seperti ini ya. Jadi sebuah controller ini bisa kita ibaratkan sebagai sebuah entitas, entitas atau sebuah kumpulan dari fungsi yang melambangkan kegiatan. Contohnya simpelnya seperti ini. Kita akan buat sebuah controller namanya out, nah, autentifikasi maksudnya. Tapi ini singkatnya aja. Out.php. Ya. Nah, di mana controller kita ini nanti si out ini dia menangani yang pertama adalah login, kemudian kedua adalah register, kemudian nanti ada logout, kemudian nanti bisa juga kita tambahkan misalkan lupa password, reset password dan sebagainya. Jadi si controller out ini nanti isinya adalah function-function atau aktivitas yang berkaitan dengan autentifikasi. Kita kelompokkan jadi satu di dalam controller out ini. Ya, nanti seperti itu ya. Nah, contohnya, jadi kita mengelompokkan sejumlah aktivitas yang sejenis gitu, dalam suatu controller. Seperti itu. Oke, sekarang kita mulai coding ya. Jadi ini buka tag PHP. Kemudian kita bikin base controller. Ya, bagi yang pengen bisa cepat seperti ini, silakan install snippet ya. Kalau di subline type itu subtext ada package control, ada install package control, kemudian Anda install juga snippet code igniter, ada searching aja di situ. Demikian juga di VS Code juga pastinya ada install saja snippetnya. Ya biar lebih cepat coding. Ya. Itu ya kita ini simpan dulu. Ini karena agak ngebug subline saya nggak mau detik, saya close dulu. Nah ini control out. Di sini seperti saya sampaikan kemarin juga karena Code Igniter ini sudah menerapkan object oriented programming, maka saja ini bentuknya kelas gitu. Kelasnya out sesuai dengan nama file, kemudian dia mengextend dari kelas parentnya yaitu JI controller. Nah kemudian satu lagi di sini yang penting adalah ini adalah karena kita menggunakan OOP, Object Oriented Programming, maka kita harus menerapkan sifat-sifat dari OOP tersebut. Yang pertama adalah konstruktor. Nah, konstruktor ini adalah sebuah function yang dieksekusi otomatis ketika sebuah objek dibuat. Gitu ya. Dia ada construct, public function construct. Ini jangan lupa ini tanda underscore-nya 2 kali ya. Function underscore construct ini juga sama. Nah, si konstruktor ini apapun yang kita tuliskan di sini nanti, codingan apapun yang kita tuliskan nanti akan otomatis dieksekusi ketika objek out-nya ini nanti dibuat instance-nya. Itu. Kemudian ini function index ini nanti kita gunakan. Ya kan index itu kemarin saya jelaskan function yang otomatis dipanggil ya secara default. Ini kan default function default function. Nah, kita akan assign dia sebagai halaman login. Nah, akhirnya gimana? Ketika nanti kita akses kelasnya, controllernya out, maka
otomatis akan ditampilkan halaman login itu ya idenya. Kemudian di sini kita tinggal lakukan seperti ini. LV, kalau sudah pakai snippet langsung bisa LV, enter, nah, load view maksudnya. This load view, kemudian kita akan load sebuah file view ya untuk form loginnya kita bisa namakan misalkan v_login. Nanti kita buat ya. Dan sementara kita hapus dulu parameter. Oke, kita simpan di sini di controls-nya. Selanjutnya kita beralih ke view. Kita buat view-nya ini v_login-nya kita buat. Bahkan di view diklik kanan new file. Nah, buat sebuah file sesuai dengan yang ada di controller v_login. Jangan lupa ekstensinya PHP. Ya. Nah, dan di sini nanti isinya adalah front end dari login. Nah, karena kita tadi memakai template ya, Bootstrap yaitu SP_admin 2, nah, kita juga tidak perlu mengetikkan coding satu-satu. Ya, jadi kita ambil saja dari template-nya, silahkan Anda buka di SP_admin 2, kemudian cari halaman login, ada ya, login HTML, ini codingannya. Ya, Anda bisa Ctrl A, Ctrl C, pastekan di v_login. Ini, ya, yang Anda simpan. Oke, kita close dulu. Ini karena punya saya ngebug ya, jadi kalau tidak di close dia tidak bisa mendeteksi PHP. Ya. Oke, seperti ini kita sudah punya v_login. Nah, kita cek dulu tampilannya. Nah, ini kan welcome. Kita akses dia. Jangan lupa kita tadi sudah membuat control out. Kita bisa mengaksesnya bisa dengan menuliskan out. Nah, ada welcome back. Ini ya sama dengan yang di ini ya, login. Welcome back. Tapi kok nggak sama? Nah, kenapa nggak sama? Karena CSS-nya belum terbaca. Kita akan perbaiki itu. Ya, silakan dilihat lagi di v_login. Nah, kita akan perbaiki dulu CSS-nya. Yang pertama silakan diperhatikan di bagian head-nya. Nah, di sini ada link, ya, ada tag link, kedua tag link 3 ya. Tapi kita cari tag link yang tidak mengarah ke internet, ya, yang dari lokal. Ya, yang pertama ini yang ini garis 15 ini ada vendor yang mengarah ke folder vendor gitu maksudnya. Dan baris 21 dia mengarah ke folder CSS. Nah, kita harus memodifikasi ini agar dia bisa menemukan file yang dimaksud. Gitu ya. Kita tambahkan di sini ada sebuah function dari helper code igniter, ya, URL helper. Ya. Bagian dari itu kita bisa tambahkan di sini kita PHP echo, ya, short echo, PHP short echo kita bisa tuliskan case_URL. Kemudian di dalamnya kita tuliskan di mana letak kedua folder ini. Ada folder vendor dan CSS. Ingat tadi kita sudah mengkopikan ya dari ininya, dari template-nya. Di mana sih folder vendor dan CSS itu ada di dalam aset ya. Aset CSS vendor. Jadi kita sebutkan di sini aset slash, nah, itu vendor dan CSS. Kita simpan. Ya, base URL ini akan menunjukkan di mana sih folder aset itu. Oh, ternyata di paling luar ini sejajar dengan indeks ya. Kemudian di dalam aset ada vendor bla bla bla. Nah, ini dia akan menemukan file ini. Nah, kita refresh di sini. Nah, kan sudah sama ya. Ini sama dengan ini yang di template, ini yang di JI, gitu ya. Sudah sama ya. Itu tampilnya sudah sama. Nah, kemudian
kita akan lihat lagi kira-kira di mana yang memerlukan ini base URL yang tepat gitu ya. Scroll ke paling bawah, sebenarnya ada script, ada script, dia mengarah ke sebuah folder. Kita tempatkan base URL juga di situ 2, 3, 4, 5 ya. PHP short echo sama dengan base URL. Kemudian mana dia harus mencari di folder assets flash ya, dan disimpan. Nah, ini untuk jQuery dan JavaScript-nya gitu ya. Simpan, kemudian kita refresh. Oke ya, ini sudah berhasil. Jadi out, kalau kita panggil out, di sini out adalah nama controller. Ya, ini tadi. Kalau kita panggil out, maka dia akan mengakses function index-nya secara default. Dan di function index kita menuliskan di sini untuk load view yang namanya v. Dan ambillah ini. Tapi kita maunya kan seperti ini ya. Jadi kalau kita akses domain kita, localhost web.ci ini, kalau kita enter, kita maunya langsung ke login, tidak ke welcome ini. Ya. Gimana caranya? Kita bisa setting itu, silakan diarahkan ke application, ya, kemudian config, kemudian cari yang namanya routes.php, routes.php, dan scroll ke bawah. Nah, di sini ada 3 isian ya. Kita akan modifikasi yang default controller ya. Jadi defaultnya apa? Kan tadinya welcome ya. Kita ubah menjadi controller out. Sehingga kalau kita simpan ya. Kalau kita simpan, kita isi out. Out ini nama controller baru kita tadi yang kita buat, out ya. Kalau kita refresh di sini, nah, kita langsung tembak localhost web.ci. Kalau kita enter, dia akan lari ke out. Gitu ya. Itu caranya. Kalau mau dengan otomatis lari kemana ketika tidak kita sebutkan di sini. Tapi tetap saja kita masih bisa mengakses welcome, tinggal kita tuliskan nama controllernya ya, welcome. Sama ya. Tapi ini tidak lagi otomatis, harus disebutkan dengan eksplisit gitu ya. Itu nanti kita sudah, kan kita maunya tadi ketika kita akses domainnya langsung dihadirkan halaman login gitu ya. Seperti itu. Oke. Itu untuk setting default control ya. Nah, selanjutnya ini kan baru tampilannya saja ya untuk fungsionalitas atau logik dari login ya, kita akan bahas minggu depan. Kita fokus untuk integrasi template-nya dulu. Kemudian tadi kan ini halaman loginnya sudah. Nah, sekarang kita buat halaman register ya, register. Kita buat function baru, function. Ya, karena ini masih satu tema dengan autentifikasi ya. Nah, di sini kita buat function saja di dalam kelas ini. Misalkan namanya register. Gitu. Nah, kemudian isinya juga sama. Di sini kita load view, kemudian ya. Kemudian kita sebutkan di sini v underscore misalkan register, v register. Nah, simpan dulu. Kemudian kita buat ya, filenya sama seperti tadi langkah-langkahnya. Dan beralih ke view, kita klik kanan, new file. Kemudian buat filenya v underscore register titik php. Ya. Terus punya v register. Nah, sama seperti tadi, kita kopikan juga dari
sb admin 2. Nah, template-nya silakan cari. Oh, ini ada register ya, ada register. Nah, Ctrl C, kita paste kan di sini. Ini ya, di register. Dan kita simpan. Nah, kemudian kita bisa sesuaikan ya. Kemudian kita bisa sesuaikan ya, di link hrefnya di head. Sama seperti tadi kita tambahkan base URL, kita arahkan ke ya, sama dengan base URL kita arahkan ke assets slide. Kemudian di bagian footernya juga jangan lupa 1, 2, dan 3, 4. Kita masukkan short echo base URL. Ini kita masukkan aset slide ya. Itu. Ya, sudah simpan sudah. Kalau sudah, kita coba cek di browser. Ya, karena ini adalah kalau kita lihat struktur di controllernya, ini adalah function register, bukan index ya. Jadi harus secara eksplisit kita tuliskan di URL. Nah, tuliskan seperti ini, auth/register. Kita enter. Nah, kan muncul form registernya, gitu ya. Jadi gampang ya. Jadi kalau kita sudah punya template yang sesuai dengan selera kita, sesuai dengan desain kita tinggal download, gitu ya. Kemudian kita tempatkan saja di halaman di CI-nya, gitu ya. Buat controller dulu, kemudian buat view-nya sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Oke, itu baru 2 ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada beberapa tampilan yang harus kita edit, gitu ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan teksnya ini, welcome back-nya ini, mau saya ganti menjadi selamat datang. Misalnya. Ya, tentu saja kita bisa edit di view ya. Jadi kita buka di view, kemudian view login ya di sini. Kemudian ada ini ya, welcome back. Misalkan ini selamat datang ya, selamat datang. Ya, itu kalau kita refresh, otomatis dia nanti ya simple seperti itu. Tapi bagaimana jika kita pengen bisa mengubah teks ini, teks header ini secara dynamic. Misalkan kita mau setiap saat menggantinya dan nilainya itu kita simpan di database. Gitu. Biasanya bisa ya, jadi kita gantikan ini dengan sebuah variabel. Jadi kita short echo, kemudian kita ganti teksnya tadi menjadi sebuah variabel PHP, misalkan kita anggap saja ini kita sebut dengan misalkan teks underscore login, ya, teks login, ya, teks login. Nah, jadi idenya kita tinggal mengechokan isi dari teks login ini. Ya, mungkin kemudian ada yang tanya, Pak itu teks login dari mana asalnya? Kok cukup tiba-tiba ada echo teks login di situ. Nah, ya, kita harus deklarasikan dulu atau isi dulu ya isinya itu dari teks login. Kita mengisi karena ini adalah view, kita mengisinya di out ya. Kita kembali ke out, kemudian di indeksnya atau halaman loginnya kita bisa menyertakan data. Ini menyertakan data dan dengan data ya. Dengan data kita bisa buat array PHP. Kemudian indeksnya adalah kita sesuaikan dengan nama variabel yang ada di view-nya tadi ya.
Kita buat variabelnya text underscore login. Nah, agar dia terbaca di vloginnya ini, array datanya ini kita beri indeks sesuai dengan nama variabelnya. Text ini di sini. Kita beri nama text underscore login. Nah, kemudian array ini kita isikan data. Nah, ini untuk simbolnya saya isikan string aja ya. Dan misalkan ini kita buat ini selamat datang. Selamat datang. Datang. Ya. Nah, kemudian ini ya, kan kita sudah punya array, satu isinya text login. Datanya kemudian kita lemparkan sebagai parameter kedua di load view ini. Kita tuliskan balas data. Ya. Nah, tampilkan view beserta data. Ya, kita simpan dan kita lihat di sini. Ini harusnya tanda pentingnya 3 kali. Dan refresh. Nah, selamat datang ya. Selamat datang, tanda pentingnya 3 kali. Oke, jadi seperti itu ya caranya. Kita bisa mengechokan apa saja di sini. Misalkan Anda pengen buat teks di tombolnya ini bisa Anda ganti-ganti gitu ya. Silakan diganti dengan variabel gitu ya. Ini saya cuma mau ini aja, selamat datang ini teks login ya, sama satu lagi di ini ya, title-nya ini SP admin login, ini saya mau ganti jadi sama ya. Ini saya download dulu, saya ganti dengan variabel short echo php, lalu saya type. Simpan, kemudian di out-nya, nah kita sertakan. Sama caranya, data, ya, array PHP, indeksnya sesuai dengan nama variabel yang kita buat. Ya, dan sama dengan misalkan isinya adalah tag web, ya, dan ini tanda pipe, ya, tanda pipa, ya. Tag web, kemudian misalkan halaman login, koma. Kan? Nah, kemudian harusnya di sini nanti berubah ya, refresh. Ya, tag web, halaman login. Seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita edit? Ini sementara untuk isinya ini kita biarkan dulu ya. Kita nanti hapus, kita sesuaikan nanti ketika sudah sama logiknya ya. Nah, kemudian di sini kalau Anda lihat di sini paling bawah ada create an account. Nah, ini harusnya membawa kita ke register gitu ya. Tapi kalau sekarang kita klik, nah dia nggak ada. Nah, hrefnya dia ngawur arahnya ya, belum sesuai. Kita sesuaikan dulu, jangan dibuka login. Dan scroll ke bawah. Nah, di sini ada create an account ya, create an account. Ini harusnya larinya ke register. Nah, kita betulkan di sini, kita modifikasi di hrefnya. Kita gunakan di sini short echo ya, sama dengan jangan lupa. Kemudian kita gunakan site URL. Ya, set URL. Jadi kalau ini ada set URL dan base URL ya. Bedanya apa? Kalau set URL nanti di belakangnya ada suffixnya, ada embel-embelnya, ada ekstensinya .html, gitu ya. Kalau base URL nggak ada .html-nya. Jadi penggunaannya kalau base URL itu untuk aset ya, bisa JS, bisa CSS, bisa image. Kalau set URL biasanya digunakan untuk anchor atau href. Teks isikan sama ya sebenarnya. Kita sebutkan controller dan fungsinya. Jadi karena ini adalah
kita maunya ke halaman register, sedangkan kalau kita lihat di out-nya itu register itu ada di out, ya, jadi out register itu ya. Nah, kita tuliskan di sini. Kita login, kita bisa tuliskan out, bahkan dia ke out slash register, ya. Dan kita simpan. Nah, kita refresh di sini. Nah, kalau kita hover di sini, yang perhatikan di sini, ya, itu ya, out register.html, gitu ya. Kalau kita klik, ya ke halaman out, gitu ya, ke halaman register, gitu ya. Ini adalah site URL, ada HTML-nya ya. Kalau kita ganti jadi base URL, base URL, kita simpan, kita refresh. Kalau kita hover di sini, nah kalian lihat di sini, register, out register, tidak ada HTML-nya. Secara fungsi bisa, kalau kita klik tetap bisa ya ke halaman register, tapi kan jadi tidak konsisten. Kalau URL nanti kan harusnya dari awal ada ekstensinya HTML. Jadi silakan untuk Anchor kita gunakan site URL. Site ini ya, ada HTML ya, ini ya, ada HTML. Kita klik dia ke register dan di sini juga ada HTML-nya. Jadi tampilannya konsisten. Seperti itu. Kemudian di sini silakan ya ada Anda ubah juga misalkan. Nih, buat yang konsisten ya, untuk kita edit dari title-nya dulu. Misalkan ini register ya, register. Dari title-nya misalkan ada dulu. Sama dengan di sini $title. Ya. Kemudian misalkan di sini Anda pengen ganti ini teksnya, jangan di short echo $ dengan text underscore apa register. Tuh. Kemudian di out-nya, tinggal kita masukkan. Ya ini register. Kita siapkan datanya dulu. Kita siapkan datanya dulu. Setelah data, yang pertama tadi adalah title. Kita isi dengan text, tag grab. Kemudian di sini ada pipe halaman register. Itu. Kemudian $data, teksnya tadi ya, text underscore register. Kita isi dengan apa? Misalkan daftarkan akun Anda. Create an account, daftarkan akun Anda. Anda suruh. Nah, kemudian jangan lupa setelah kita buat datanya, kita lemparkan ke view sebagai parameter sebuah data. Kita simpan di sini. Kalau kita lihat, refresh. Ini ya, halaman register, daftarkan akun Anda. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, kalau di sini ke bawah, ini seharusnya ada already have an account, login. Ini harusnya ke login ya. Tapi kalau kita klik, ya nggak ada ya, karena nggak ketemu. Kita bisa edit dulu dengan scroll, already have an account, ini sama ya, seperti tadi. Kita arahkan dia sini, short echo, kemudian site URL, namanya tadi, URL, kita isikan. Nah, kita mau arahkan kemana? Arahkan aja ke out index, ya, out index. Karena ini index tidak usah ditulis, out saja. Kita simpan, kita refresh,
refresh. Nah, over di sini. Nah, out HTML, saya klik. Ya, ke login, create an account, ke sama ya. Seperti itu. Ya, oke ya, seperti itu. Masih kurang satu lagi. Monggo kalau ada pertanyaan. Belum saya lanjutkan satu lagi. Belum ada? Belum, Nah, Pak. oke. Cukup simpel ya, saya rasa. Jadi Anda buat controller out, dan function index untuk login, function register untuk halaman register. So, sementara untuk out-nya seperti ini dulu. Nah, kemudian satu lagi halaman yang akan kita buat adalah dashboard. Ya. Sedangkan dashboard ini adalah salah satu modul atau fitur di aplikasi kita yang hanya boleh diakses oleh user yang valid. Nah, kalau seperti itu, maka kita tidak boleh ya menempatkannya di satu controller dengan out misalkan di sini ya. Misalkan kita buat function dan dashboard. Ya bisa sih kita buat load view juga dashboard, tapi nanti kita akan kesulitan untuk mengamankan dari dashboard ini karena dia adalah satu kelas dengan autentifikasi, gitu ya. Jadi kita buat controller baru, ya. Nanti controller kita buat klik kanan, new file, kita buat dashboard.php. Ya, ini buat PHP, buka ya baru. Kemudian di sini base controller, ya. Base controller sama. Ya, kemudian jangan lupa di dalamnya yang pertama adalah konstruktor. Kemudian sementara ini kita pakai indeksnya aja. Indeksnya adalah load view ya, LV. Kemudian nanti kita buat, nah ini untuk mengelompokkan ya dari view-nya. Anda lihat di sini, ya. Anda lihat di sini di view ya. Ini kan V login, V mahasiswa, V register sudah ada 3. Nah, kalau semakin banyak view-nya, nanti kan semakin banyak ya. Jadi kurang terstruktur gitu. Gimana nih? Tidak terorganisir dengan baik gitu. Jadi alangkah baiknya kita bisa menempatkan dalam folder-folder yang sesuai. Nah, kita bisa melakukannya dengan ya menempatkan di folder, misalkan ini untuk dashboard, nanti kan ada banyak fungsi di dashboard ini, function banyak, view-nya juga otomatis nanti banyak. Nah, alangkah lebih bijaksana untuk atau lebih elok dalam penataannya kalau kita tempatkan dalam satu folder sendiri. Nah, misalnya di view ini saya buat satu buah folder, new folder, ya nanti ada namanya dashboard. Ya. Dashboard. Nih, kemudian di dalam dashboard ini harus saya buat view-nya, buat new file. Akan saya namakan v_home. Ya. Nah, ini ada v_home. Nanti di sini isinya adalah HTML-nya, HTML. Oke, dulu. Nah, sehingga di dashboard ini kita bisa load view. Ya, kita sebutkan dulu foldernya, dashboard, / nama filenya p_home_. Nah, kemudian ini data, jangan pakai. Nah, dan datanya ini sederhana aja. Kalau data, kita buat title-nya aja ya, title. Kemudian isinya apa? Isinya adalah misalkan track web, tanda pipe,
Misalkan ini adalah dashboard. Dashboard yang awalnya kan. Kita lemparkan dia ke view. Oke ya. Oke, ini out-nya sudah. Kita close dulu. Kita lanjutkan besok untuk fungsionalitasnya. Dashboard-nya ini. Selanjutnya kita akan membuat dashboard-nya. Ini vhome. Vhome ini kita contek saja dari SP-admin 2 template, yaitu indeksnya ya. Indeks, jadi indeks HTML ini Ctrl A, Ctrl C, kita kopikan dia ke vhome. Oke, ya, simpan. Kemudian kita sesuaikan. Ini kita sesuaikan title-nya short echo adalah title, ya. Kemudian linknya kita kasih base URL short echo sama dengan base URL. Nah, kemana? Bahkan ke access, ya. Kemudian satu lagi, scroll paling bawah. Nah, kita masukkan base URL juga di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini short echo, base URL, dan tunjukkan arahkan kemana dia, aset, slash. Ya. Kita simpan. Ya, kemudian kita coba lihat di browser, jadi kita tembak langsung ya. Jadi kita akan buka dashboard ya, tulisan saja dashboard. Dashboard. Nah, kan sudah tampil seperti ini. Ya. Ini sudah ada di CI, gitu ya. Ini adalah dashboard kita. Kemudian apa lagi? Ada yang belum terload di sini mungkin ini ada foto profil namanya Douglas Maggie. Gitu. Nah, kita cari aja Ctrl F, cari Douglas. Nah, ini Douglas Maggie. Kemudian di bawahnya ada IMG lah. IMG ini ada atribut SRC. Ini yang perlu kita tambahkan. Base URL. Short echo. Base URL. Dan masukkan string assets slash. Ini ya. Kemudian kita lihat. Nah, ini sudah di gambarnya. Kemudian apa lagi? Saya sudah ya. Nah, ini sudah. Admin 2, ini masih error ya. Kalau ke home, dia harusnya ke dashboard. Gitu ya. Ke dashboard. Itu, nah, kenapa kita buat seperti ini, kita buat controller baru, karena si dashboard ini nanti kita akan terapkan pengamanan gitu ya. Jadi user yang punya akses saja yang bisa mengakses ini, yang punya hak aja yang bisa mengakses ini gitu, sehingga nanti di konstruktornya, nah, kita lakukan di sini, besok kita tambahkan di sini, lakukan pengecekan akses. Nah, dilakukan pengecekan akses. Jika user tersebut valid, maka dia boleh melihat. Nah, bayangkan jika kita tempatkan satu controller dengan out misalkan. Sedangkan kita mengeceknya di sini, di konstruktornya gitu ya. Nah, ya kan susah ya. Jadi si out ini ditujukan untuk semua user, gitu ya. Jadi yang belum login pun boleh melihat.
Sedangkan si dashboard ini ditujukan untuk user yang punya hak akses saja. Jadi memudahkan manajemen hak aksesnya seperti itu. Nah, demikian juga kalian nanti kalau buat modul baru, misalkan data mahasiswa, kemudian data dosen, gitu ya. Tentu saja data-data tersebut adalah data yang sensitif, tidak boleh diakses oleh semua orang. Yang punya hak akses saja yang boleh melihat. Nah, kita misalkan mau tambahkan nanti bikin kelas baru, gitu ya, kelas mahasiswa misalkan, nanti di konstruktornya juga ditambahkan lakukan pengecekan hak akses lagi, sehingga tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Seperti itu, ya. Ya, saya harap ini masuk akal ya, bisa dipahami gitu ya. Mau kalau ada pertanyaan dulu. Kalau ada yang bertanya dulu, boleh. Belum ada? Belum ada, Pak. Oke. Kalau belum ada, mungkin ada tambahan dari Mas Alfian. Monggo. Terima kasih Pak Adam. Oke, yang udah pada ngantuk karena puasa ya. Udah ini juga karena di record kan, nanti bisa kalian baca-baca ulang lagi. Baca sih, lihat-lihat ulang lagi. Dan juga bisa kalian pahami lebih dalam terkait dengan kode emitter tadi ya yang sudah disampaikan Pak Adam. Memang kalau kita lihat pertama kali agak rumit ya daripada native, tapi sebenarnya framework itu kan gunanya untuk membantu kinerja kita supaya lebih cepat gitu. Nah, cuman kita diharuskan ngapalin sesuatu hal yang baru aja sih gitu. Yang nantinya tuh bisa bikin project kita makin cepat karena semua plugin-nya sudah tersedia di satu framework tersebut. Nah, kalau ngomongin framework itu nggak akan ada habisnya ya teman-teman. Nggak akan ada habisnya. Baru framework PHP aja yang untuk ini itu udah berapa sendiri. Kan kita belajar itu kode emitter. Kode emitter itu yang ibaratnya paling sering orang pakai di tahun-tahun 3 tahun ke belakang, 3 tahun kemarin itu ramai banget kode emitter. Sampai akhirnya Laravel naik tuh. Nah, dari PHP aja udah separah itu gitu antusiasmenya. Belum yang bahasa pemrograman lain yang dia punya framework masing-masing. Jadi sebenarnya kalau kalian tanya framework yang paling bagus itu yang mana, itu tergantung kalian sendiri. Framework yang paling bagus adalah yang sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Jadi jangan sampai kalian bingung, wah harus pakai framework apa, kali A mau pakai apa dan lain sebagainya. Gak usah bingung. Semua itu punya fungsinya masing-masing. Code igniter dia project yang sedang-sedang, Laravel project yang besar, itu kan tergantung plugin yang ada di dalamnya. Kalau yang cuman kecil banget ya bisa pakai Slim dan lain sebagainya. Tuh. Nah, itu kan terkait dengan backend ya, framework yang untuk logika. Nah, framework yang untuk styling sendiri juga penting. Dan biasanya teman-teman yang baru belajar nih, mungkin udah ada yang ngerti ya. Nah, bagi yang baru belajar, baru kemarin pakai CSS gitu, bikin CSS sendiri, cascading style sheet, bikin jam, bikin apa, yang dari nol gitu ya. Nah, mungkin masih asing gitu dengan yang namanya CSS framework. Yang sama halnya kayak kita di backend,
bagian logika. Di CSS di bagian styling pun juga ada frameworknya, teman-teman. Ada frameworknya. Nah, framework dari CSS itu juga macam-macam, banyak macamnya. Tapi yang sering dipelajari, yang jadi kayak tonggak utama lah, ibarat kata, kayak dasar batu loncatan dari framework-framework yang lainnya itu Bootstrap biasanya. Karena apa? Ya, nggak ngerti juga kenapa kok pada orang pakai itu. Tapi memang Bootstrap itu benar-benar populer di segala kalangan. Entah di perkuliahan, di company, di perkantoran, dan lain sebagainya. Ya, world most popular framework untuk CSS. Jadi, ibarat kata tuh si Bootstrap ini menyediakan banyak CSS yang nantinya tinggal kita panggil kan. Nah, kita tahu kan gitu. Nanti tinggal kita panggil, terus udah deh selesai. Nah, kalau misalkan kalian masih males nih dibantu Bootstrap, ya masih bisa gitu. Caranya gimana? Beli template ataupun ngambil free template dari Google. Nah, kayak SB admin yang tadi itu kan free tuh. Ada yang berbayar juga, tapi free aja udah bagus itu. Jadi udah nggak ada alasan lagi bagi kita kalau misalkan bikin web tuh desainnya kurang maksimal ya. Karena udah banyak open source yang bertebaran di luar sana. Bisa kita ambil dan kita bisa pahami. Nah, saran saya kalau memang kalian benar-benar pengen fokus di bidang styling, bidang desain, kayak gitu-gitu, kan awalnya kan dari Bootstrap ya. Semuanya kebanyakan awalnya dari Bootstrap. Nah, kalau kalian udah tahu Bootstrap, nah, coba-coba framework yang lain, rasain gimana bedanya. Pasti ada bedanya. Karena stylenya itu beda-beda per framework. Misalkan mau bikin framework toko online, cocoknya pakai apa, Materialize, ataupun kalau mau bikin website travel, cocoknya pakai Bulma dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan punya style masing-masing. Dari situ, kalian bisa lebih banyak lagi ya terkait dengan framework. Nah, habis itu, kalian bisa pahami yang namanya Tailwind CSS. Kita kasih bocoran aja. Siapa tahu ada yang udah tahu framework Bootstrap gitu, udah mahir dulu RPL gitu. Nah, si Tailwind ini dia adalah framework CSS yang benar-benar lagi ngehits di 2021 nih, saya ambil dari DevTools. Nah, kenapa kok bisa sepowerful itu? Karena banyak banget ya perusahaan tuh pakai Tailwind dikarenakan eh, dia tuh unik banget, teman-teman. Ya, bentar. Nah, misalkan aja kita bikin satu card ya, satu bingkai gitu. Nah, kita tinggal sesederhana ini udah bikin kelasnya langsung di sini. Udah cepet, terus dia juga hot reload kan. Itu yang jadi keunggulan dari si Tailwind. Nah, coba bayangin kalau misalkan kalian native CSS, bikin alin style, font size, bla bla bla, macem-macem. Itu baru satu elemen tuh, belum yang lainnya. Nah, makanya framework itu bakalan membantu kalian banget. Pun kalau misalkan udah ngerti framework, makin dibantu lagi nih dengan yang ada sekarang, tailwind.css.com. Ini silahkan dicoba bagi yang belum tahu. Kalau yang udah tahu ya di-explore lagi lebih dalam. Karena menurut saya ini bakalan melejit terus sih sampai beberapa tahun ke depan. Gitu di para desainer atau tukang styling gitu. Gitu ya. Jadi jangan pernah bilang kalau misalkan CSS framework itu cuman Bootstrap. Sering banget saya nemuin kayak gitu. CSS framework itu apa? Bootstrap. Padahal enggak, padahal ada banyak banget framework yang ada di luar sana. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk dipahami semuanya, diekspor satu-satu sampai akhirnya nanti kalian bisa ngerti semuanya, fungsi-fungsinya itu untuk apa,
dan pasnya itu digunain di mana gitu. Sama halnya kayak framework backend, nggak usah mikirin yang baik yang mana, yang bagus yang mana, sih mas. Yang sesuai kebutuhan kalian. Kalian bikin project kecil ya udah pakai framework yang kecil aja. Kalau gede ya pakai framework yang plugin-nya gede. Udah gitu aja, simple. Nah itu aja ya yang mau saya tambahkan. Sama satu lagi nih, bagi kalian yang kebiasaan pakai snippet autocomplete nih, kan dari Pak Adam tadi pakainya ini ya, Sublime. Nah bagi para pengguna VS Code tuh ada juga. Saya makanya ini sih, snip. Nah jadi snippet 2 ini udah lumayan lengkap banget. Kita bisa bikin berbagai macam komen di sini dengan hanya mengetikkan beberapa baris aja langsung selesai. Nah ini kalau misalkan kalian pengen autocomplete dari si codingan code editor, nah pakai snippet ini, CI snippet 2. Tuh bagi yang pakai Visual Studio Code. Kalau yang pakai Sublime, nah itu dari Pak Adam. Pak Adam ada sendiri gitu. Oke, mungkin itu saja yang mau saya tambahkan. Terima kasih Pak Adam. Saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih Mas Alfian atas tambahan informasinya yang menarik ya. Jadi tadi disebutkan sama Mas Alfian, framework apa yang terbaik gitu ya. Jadi jawabannya adalah framework yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, untuk mengetahui framework yang sesuai kebutuhan itu gimana ya? Anda harus belajar dulu. Ya. Framework ini bisa ngapain sih? Sesuai nggak dengan kebutuhan saya? Nah, mau nggak mau kan Anda harus lihat-lihat dulu. Wah ini fiturnya apa saja sih? Nah, sesuai dengan kebutuhan saya nggak? Gitu. Nah, jadi coba dikit-dikit ya. Jadi ini nanti untuk menentukan framework mana yang cocok dengan saya. Gitu ya. Untuk langkah awalnya ya saya berikan yang paling sederhana ini dulu. Ini untuk menurut saya pribadi itu paling sederhana ya CodeIgniter versi 3 ini. Ya, jadi step by step-nya kelihatan, masih manual copy paste gitu ya. Rekode sendiri, tidak ada yang di-generate oleh command line gitu ya. Jadi harapannya bisa lebih mudah Anda pahami gitu ya, karena ya, sama aja bikin file baru, kemudian ngetik kode gitu ya. Poinnya di sini yang harus Anda pahami adalah alurnya. Jadi bagaimana arsitektur MVC itu, nah, nanti di framework yang lain juga menerapkan hal yang sama. Ketika Anda sudah paham konsepnya, dan mungkin kalau Anda sudah nanti pengen belajar Laravel itu yang lebih magic gitu ya, nah, itu ada command line interface-nya gitu ya. Jadi ketika beberapa perintah Anda enter sudah terjadi sesuatu yang magic gitu ya. Halamannya sudah jadi, sudah ada view-nya dan sebagainya macam ya. Itu Anda sudah nggak bingung lagi arahnya. Gitu ya. Alurnya oh ini kayak saya buat di CodeIgniter kemarin yang manual copy paste new file dan sebagainya, tapi di sini lebih otomatis seperti itu ya. Seperti itu tujuan saya. Monggo kalau ada pertanyaan dulu. Belum ada? Belum, Pak. Belum, Mbak. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kalau belum ada, kita cukupkan ya pertemuan hari ini. Untuk minggu depan, kita akan sambung lagi masih di CodeIgniter juga dengan fitur login ya dan register. Nah, minggu depan kita akan lengkapi dari sisi logiknya atau dari sisi back end-nya. Ini tadi kan kita membuat front end-nya, buat form gitu ya, dengan template. Nah, minggu depan kita akan lengkapi dengan logiknya di bagian controller dan di modelnya. Seperti itu ya. Kemudian nanti akan ada tugas, ini ya, nanti ditunggu saja entah hari ini atau bisa juga nanti malam sewaktu-waktu lah kalau saya memberikan tugas.
Kemudian temponya ya, due date-nya itu juga nanti akan saya sesuaikan kapan saya memberikan tugasnya gitu ya. Silakan ditunggu saja. Oke,